Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ambang kekebalan sampai sekarang pun belum ada yang bisa memastikan, bukan? Walaupun sudah divaksin misalnya, atau bahkan belum divaksin. Belum, bukan tidak loh ya. Kita memasuki bagian di mana sekarang untuk dunia tetapi juga Indonesia dimasuki untuk sebuah semangat mengikuti vaksin atas COVID-19 dan juga beberapa varian yang mulai ada mutasinya. Tetapi untuk semua baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khususnya yang adiosuo, baik yang sudah ataupun yang belum, tetap bersabar, tetap setia, tetaplah taat. Untuk kita melakukan apa yang selalu kita gaungkan sama-sama. Masih ingat 3M, Ibu Bapak? Ya, kalau gugus COVID memperluasnya 3M itu kemudian menjadi bagian iman, aman, imun. Iman, aman, imun. Iman itu artinya oleh gugus COVID nasional dikatakan menjalankan ibadah. Kalau aman itu yaitu tadi, setia taat melakukan 3M. Ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tapi juga imun. Imun artinya olahraga yang teratur dengan cukup, istirahat yang banyak, tidak panik, dan makan makanan yang bergizi. Nah, di pembacaan kita kali ini, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, juga ada titik penegasan tentang taat. Titik penegasan tentang setia. Dan yang lebih indah adalah kesetiaan, ketaatan di dalam teladan ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Ada kalanya kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Saya lebih senang mengajak kita melihat sebagai tantangan. Demikian berat penderitaan. Demikian sulitnya perjuangan. Belum lagi kerawanan demi kerawanan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai hal. Termasuk juga godaan untuk mementingkan diri sendiri. Oh, saya duluan yang vaksin, pokoknya saya duluan. Ya, hampir-hampir kita dibutakan, ya enggak perlulah orang lain. Mungkin kita enggak ngomong, mungkin kita tidak bicara seperti itu, tapi kita gampang tergoda untuk itu. Bagian ini Bapak Saudara-saudara mengajak kita untuk lebih rendah hati, lebih sabar, lebih sungguh-sungguh di dalam menjalani dalam perjuangan pergumulan pandemi kita sekarang yang masih berat ini. Coba lihat nats kita ayatnya yang ke-8. Ayat 8, Ibrani 5, mari buka Alkitab, buka aplikasi Bible Anda. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Izinkan saya ulangi. Dan sekalipun ia adalah anak, A di sana besar, pemaknaan biblikanya dan tafsirannya tentu kuat dan jelas adalah Yesus Kristus. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri dalam wujud manusia yang kemudian kita menyapanya sebagai Allah Bapa tadi, Allah Putra, ini dia, Allah Anak, dan di dalam kekuatan Roh Kudus, Allah Roh Kudus kita mengamini, mengimani seluruh ajaran dalam ketaatan. Saya teruskan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar. Nah, ini kata ini bagus sekali. Yuk Bapak Ibu bersyukur untuk belajar. Belajar untuk bersyukur. Belajar bersyukur, bersyukur untuk belajar. Supaya apa? Lihat.
Ia telah belajar menjadi taat, taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi kesakitan penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu lebih dulu tinimbang penderitaan yang kita jalani. Bahkan lebih besar dari apa yang kita harus jalani. Oleh karena yang pertama, pegang. Ketaatan siapa? Ya, Yesus. Bukan ketaatan Anda, bukan ketaatan saya, Pendeta Lusindo, bukan ketaatan manusiawi, bukan ketaatan versi duniawi, tetapi ketaatan Kristus, ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ilmu penulisan, dalam istilah Yunani, apa yang tertera di Ibrani 5 ini dengan ungkapan penulis Ibrani tentang yang dilakonkan, diteladankan kesetiaan ketaatan Tuhan Yesus Kristus, ini ada ungkapan ematen, epaten. Jadi mampu untuk menempatkan kesakitan penderitaan orang lain bahkan. Kalau dalam bahasa kita sekarang kita mengenal, dan ini memang akar kata dari kata ini, yakni berempati. Ematen, epaten adalah menempatkan untuk kita memakai sepatu orang lain. Menempatkan untuk merasakan penderitaan orang lain. Mau dan bersedia untuk merasakan apa kesakitan perjuangan orang lain. Saya baru menerima kabar ada seorang pemudi. Dulu dia aktif di jemaat GKJ Nehemia, kita semua di sini. Sekarang sudah di gereja lain, dalam seluruh pelayanannya juga yang baik dan pekerjaannya juga. Dan saya baru juga menerima kabar bahwa saudari kekasih kita ini meninggal dunia. Hati saya demikian terkejut. Dan merasakan bagaimana perjuangan penderitaannya. Karena menerima kabar beliau juga terpapar. Ini menambah Bapak Ibu Saudara-saudara dengan seluruh perjuangan yang telah dialami, dijalani oleh, kalau saya sebut beberapa itu artinya bukan hanya sekedar sedikit, tapi juga kita berdoa supaya tidak lagi, ya, cukup banyak. Beberapa cukup banyak dari umat jemaat yang terpapar, tapi kemudian puji Tuhan. Dari ada yang bersedih, kita bersedih bersama, kehilangan bersama, karena dipanggil oleh Tuhan. Tapi juga ada yang demikian berjuang dan boleh menang dalam perjuangan itu. Untuk ini pun saya mau berkata, kita yang turut bersedih, kita sedang melakukan reflektif di teks ini. Ematen, epaten, berempati, berproses untuk simpati sama apa yang dirasakan kesedihan orang lain, peduli. Begitu juga khususnya yang Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga bahkan, yang klaster keluarga, mengerti maksud saya ya, yang sudah boleh melewati angin tofan badai, melewati perjuangan yang tidak mudah kemarin-kemarin. Yuk, ematen, epaten. Mampulah juga untuk membagikan pengalaman itu bagi banyak orang. Dalam rangka, sekali lagi yang pertama, ketaatan kita kepada Kristus. Ketaatan kepada penderitaannya. Ketaatan kepada seluruh beban yang diambil dan dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua,
Konteks reflektif kita Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karenanya mau kita lanjutkan, harus kita teruskan. Yakni mari, kalau saya kasih tanda kurung, bisa bayangkan ya Ibu Bapak, mari lebih meneladani. Lebih meneladani ketaatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Perhatikan. Penderitaan itulah yang membawa dalam pemaknaan, penafsiran dan spiritualitas iman kita kesempurnaan akan Yesus di dalam kerajaan sorga, rumahnya itu, rumah Bapa di sorga itu. Jadi penderitaan itulah yang membuat kita bisa turut mencapai kesempurnaan. Kita tidak bisa akan sama menjadi sempurna seperti Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Tetapi kita lewat taat menjalani penderitaan itu, kita terus menuju akan kesempurnaan sorga abadi yang kekal, tetapi juga boleh menikmati segala kesempurnaan damai, sejahtera, kebahagiaan yang mengatasi segala akal, pikiran, rasional, bahkan untuk rasional menikmati damai yang luar biasa, ketenangan, fokus tajam di dalam melihat dan menghadapi apapun. Hati juga demikian, meneladani sikap Tuhan Yesus yang tidak lari dari pergumulan tantangan. Dia masuk kepada tadi bagian untuk ematen, epaten, merasakan penderitaan orang lain. Dan minimal ada 3 hal, ya Bapak Ibu. Mari lebih meneladani untuk apa? Siap menjalani tantangan penderitaan hidup. Kita tidak tahu bagaimana besok. Walaupun nanti kita semua misalnya sudah vaksin, ya, atau belum, masih ada yang belum vaksin. Tetapi izinkan saya untuk mengajak kita semua. Mari nikmati, temukan ucapan syukurmu di dalam Tuhan. Imani, amini bahwa Kristus sudah mencapai kesempurnaannya untuk memastikan keselamatan Anda, keselamatan keluargamu, keselamatan ibu bapa dan saudara-saudari. Yang kedua, melalui kesakitan kita, melalui penderitaan kita, dalam pergumulan, perjuangan, tantangan hidup ini tadi, khususnya di pandemi sekarang, ibu bapak, kita diajak untuk lebih lagi berrekonsiliasi, berdamai. Yuk masuk lagi di dalam keheningan dalam Tuhan, lebih berserah tapi jangan menyerah. Masih ingat pelajaran kita yang lalu-lalu? Berserah bukan menyerah, tetapi kemudian mampu berdamai dengan dirimu sendiri. Sesulit apapun, segetir apapun, sekeras apapun tantangan pergumulan yang sedang kita jalani masing-masing dan bersama. Dan kemudian ini memampukan diri kita seperti Yesus di Getsemani, karena bagian ini adalah bagian untuk bersimpati atas ketaatan Yesus khususnya di Getsemani dalam bentuk keluhnya tadi, dalam bentuk doanya tadi. Ya Bapa, masih ingat itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu pergumulan, cawan itu tangisan, cawan itu maut, cawan itu penderitaan. Tapi kemudian Yesus mencapai kesempurnaan tadi. Dan kita mau sama-sama untuk itu. Dan saya berdoa Bapak Ibu juga lebih lagi. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi. Jadilah kehendakmu. Kita mau mengatakan kepada diri kita, berrekonsiliasi. Aku mau taat kepada Tuhan, tetapi juga kepada Tuhan dalam hidup nyata, real,
perkataan rekonsiliasi. Tangan kaki berdamai. Ya, berhenti menghakimi. Sudah, berhenti berkeluh kesah. Kalau Anda masih bisa bekerja, bersyukur masih bisa kerja. Walaupun capek, walaupun sibuk. Ya, sekali lagi, WFH, WFO apapun. Bagaimanapun bisnismu, dagangmu, upaya baru, usaha baru yang Anda sedang jalani. Terus berjuang di dalam Kristus. Jangan goyah, jangan takut, jangan lelah, jangan kendor, ada istilah itu bukan? Mari rekonsiliasilah dengan keadaan, dengan fenomena, dengan peristiwa. Bahkan besok dengan berita-berita yang mengagetkan sekalipun. Ayo rekonsiliasi, berdamai di dalam ketaatan pada Kristus. Dan kita berserah penuh, bukan menyerah tadi, di dalam tangan Kristus. Dan yang ketiga, ini terakhir. Setelah siap menjalani tantangan penderitaan, setelah rekonsiliasi, maka kita bisa benar-benar makin setia. Nilai kesetiaan makin mahal sekarang. Dan oleh karenanya soal kesetiaan, soal ketaatan, kembali yuk Bapak Ibu menutup refleksi ini. Minimal jangan lupa 3M. Gak bosen-bosen saya mengingatkan, kita sama-sama mengingatkan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, physical distancing, dengan taat. T-A-A-T. Itu kalau dibolak-balik sama semua kan? Taat. Selamat taat di dalam Tuhan. Amin.